Halo Mam sayang, apa kabar Mam semua? Semoga Mam selalu sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya Bu Bidan berterima kasih banyak buat Mams yang sudah ngeklik video ini. Dan bagi Mams yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga, Mams boleh subscribe dan tekan loncengnya. Karena saat Bu Bidan buat video yang baru, Mams gak ketinggalan. Oke deh Mams, di video kali ini Bu Bidan sudah membuat janji dengan pasien yang memiliki jamur di telinga. Jadi sudah beberapa kali memang konsultasi bahkan berobat ke dokter spesialis THT. Memang dokter anjurkan untuk lebih dari satu kali membersihkannya. Karena kalau terjadi jamur di telinga itu bisa kambuh lagi dan kambuh lagi. Jadi harus rutinitas membersihkan telinga. Jadi karena pasien tersebut sudah tidak tertahan sakit, jadi harus minta tolong sama Bu Bidan untuk membersihkan jamurnya. Jadi Mams, sebenarnya jamur ini sebelum Bu Bidan langsung melakukan prakteknya dan menjelaskan bahan-bahan yang harus disediakan, Bu Bidan akan jelasin dulu kenapa sih bisa terjadi jamur di telinga. Jamur ini adalah yang disebabkan oleh jamur. Jadi dia tuh senang di tempat yang lembab. Jadi telinga yang mungkin sudah terlampau lama yang tidak dibersihkan, jadi ada kotoran di dalam yang kita tidak membersihkan. Kadang kita bersihkan harusnya pakai cotton bud, tetapi karena kita sibuk, jadi kita lupa untuk membersihkannya. Semakin menumpuk-numpuknya kotoran serumen dalam bahasa medisnya, itu bisa menyebabkan tumbuh jamur di liang telinga, di rongga telinga tersebut. Jadi Mams, untuk mengatasi hal tersebut, bagi Mams yang memang tidak ada keluhan jamur pada telinga, jadi disarankan rajin membersihkan, cukup dengan cotton bud aja ya. Pakai cotton bud, dibersihkan pelan-pelan. Dengan syarat, kalau Mams sudah membersihkan telinga dan timbul rasa pengen batuk, berarti itu sudah terkena syarat, jadi dihentikan. Jadi kalau sudah batuknya mereda, boleh dibersihkan tapi pelan-pelan. Jadi pasien dalam kasus ini sudah sering banget bersihin ke dokter THT. Tidak tertahan lagi, jadi datang dan harus buat janjian dulu ya, karena harus disiapkan dulu alat dan bahannya, dan juga harus dikasih tahu apa yang harus dipersiapkan sama pasiennya. Jadi Mams, kalau Mams memiliki jamur di telinga yang sudah didiagnosa oleh dokter mempunyai jamur, itu harus rajin dibersihkan. Sebenarnya yang harus membersihkan harus tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi salah satunya adalah dokter THT bisa, atau tenaga kesehatan yang kompeten yang mempunyai memang skill untuk bisa melakukan pembersihan di rongga dari telinga tersebut. Atau dalam istilah dalam medisnya itu disebut dengan irigasi telinga. Jadi Mams, karena apa? Jamur itu sifatnya tidak langsung bisa sembuh. Jadi saat sudah dibersihkan si jamurnya, dia akan bisa tumbuh lagi Mams, tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Jadi bukan sekali kita bersihkan terus hilang jamurnya, tidak. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Mams bisa yang pertama memilih tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya untuk membersihkan jamur tersebut. Oke, yang kedua harus rajin membersihkan Mams, karena membersihkan sekali bukan berarti sudah selesai, sudah sembuh, tapi jamur tersebut akan bisa berulang dan akan sembuh apabila rajin membersihkan liang telinganya, seperti itu. Dari Mams, sebagai catatan juga, dari Mams juga merasa nggak berani Bu Bidan, itu kenapa sih Bu Bidan buat konten seperti itu. Ini sebagai informasi buat Mams, jadi bukan berarti segala penyakit itu nggak ada obatnya ya. Jadi semua penyakit itu pasti ada solusinya. Mudah-mudahan dengan Mams melihat video ini, karena video ini jarang banget yang buat ya Mams ya, sedetail itu dan semanfaat itu. Jadi saat Mams sudah misalnya diantara Mams atau keluarga atau tetangga yang lain memiliki keluhan yang sama, jadi mungkin akan melakukan tindakan seperti ini, jadi Mams nggak kaget. Jadi Mams tuh dibersihin telinganya, kayak kesannya tuh bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang, karena kalau udah konteksnya pergi ke tenaga kesehatan itu kayaknya berat banget. Jadi sebenarnya Mams bisa dapatkan bahan-bahannya
bahan-bahan tuh maksudnya apa aja yang perlu dipersiapkan tuh bisa Moms dapatkan di toko obat terdekat. Jadi langsung aja Moms perhatiin apa aja yang disiapin dan bagaimana cara prakteknya, ikutin terus videonya. Moms, yang pertama adalah alatnya, bahannya. Di sini ada sodium chloride. Ini cairan infus RL yang isi kandungan garamnya 0,9% ya. Kenapa garam ya? Dia bisa membunuh kuman gitu, bisa bunuh jamur. Jadi lebih menghambat perkembangan jamur. Moms, ini bisa Moms dapatkan di apotik. Moms bisa tanpa resep dokter sih. Jadi ini bisa untuk mencuci gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini cotton bud. Nah ini gampang banget ya. Di warung-warung juga ada. Moms bisa juga dapetin di apotik sekaligus beli sama cairan NaCl tadi ya. Cotton bud secukupnya aja. Fungsinya untuk ngeringkan area yang sudah nanti kita akan irigasi ya, atau kita cuci. Oke, selanjutnya tisu secukupnya aja. Oke Moms, selanjutnya ini ada aboket ya, namanya aboket. Kita nggak pakai jarumnya. Ini udah barusan Bu Bidan buka, cuman sempat hampir lupa buat kontennya, jadi Bu Bidan ini kebuka. Sebenarnya baru ya. Jadi ini nanti kita akan lihat prosesnya. Ini cuman Bu Bidan ambil pipetnya aja yang bukan jarumnya. Ini fungsinya untuk lebih safety aja, karena kita akan sedikit memasukkan bagiannya ke dalam liang telinganya. Nah ini spatnya yang nanti Bu Bidan akan gabung dengan aboketnya tadi. Kita pakai yang 10 cc ya, biar kandungan waktu kita nyedot cairan NaCl nya tadi volumenya lebih banyak Moms gitu, jadi nggak kita bolak-balik nyedot gitu. Kemudian di sini ada betadine. Nah betadine biasa ya, mungkin Bu Bidan kasih tahu betadine di sini yang mereknya memang betadine. Banyak banget sebenarnya merek dari komposisi betadine, tapi memang lebih bagus itu memang namanya betadine gitu. Agak ngeblur ya Moms ya, tapi ini betadine ya. Nah ini jelas ya betadine. Selanjutnya ada hidrogen peroksida. Kita pakai yang 3% ya. Ini pakai secukupnya aja untuk menghancurkan si jamurnya, yang akan kita lakukan untuk merendam beberapa menit ya. Oke. Kemudian di sini juga ada dari dokter ya. Ini untuk terapinya aja, tapi kita lebih fokusnya ke cara mencuci irigasinya tadi. Ini diberikan pada saat setelah dicuci, bisa setelah cuci, atau kalau tidak melakukan irigasi cukup diberikan ini, tapi kurang efektif gitu ya. Kita harus menyingkirkan jamurnya tadi seperti yang Bu Bidan jelasin. Jadi saat ditetesin obat ini lebih efektif Moms. Oke deh Moms, mungkin itu bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan langsung melakukan prakteknya. Ikutin terus videonya. Oke Moms, langkah pertama kita ambil spet yang 10 cc tadi. Kita akan ambil hidrogen peroksidanya. Kita ambil secukupnya aja. Hidrogen ini fungsinya untuk merendam si jamur yang mengeras, yang menyumbat telinga tadi, kotoran tadi. Jadi ini untuk menghancurkan kotoran tuh, jadi saat kita irigasi tuh bisa rontok kayak gitu, bisa dia dengan lunak keluar. Kita buka dulu spetnya ya, kita pisahin dulu jarum dengan spetnya. Ini hidrogen peroksidanya, kita buka tutupnya, terus kita ambil cairannya. Berhubung ini hidrogen peroksidanya yang sudah pernah terbuka, jadi nggak full ya isinya. Kalau Moms mau beli mungkin full, jadi kita tuangkan aja ke tutupnya supaya mudah untuk diambil. Terus kita sedot itu pakai pipet secukupnya aja ya. Kemudian sisanya kita bisa masukkan lagi ke dalam botolnya supaya nggak tumpah. Hati-hati hidrogen peroksida ya, ini nggak boleh kena mata atau kena ketelen kayak gitu ya. Nah kemudian kita buang dulu angin yang ada di spet, kita buang, kita tekan sedikit. Nah ini kita akan aplikasikan ke pasien. Oke Moms, jadi sekarang Bu Bidan akan melakukan pembersihan irigasi telinganya. Ikutin terus videonya ya. Oke, kita sambil menunggu pasiennya, kita akan irigasi telinga pasien tersebut.
Oke, pasiennya sudah datang. Kita akan merendam si jamurnya dengan hidrogen peroksida yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita teteskan ke telinga. Kemudian sambil kita pijit-pijit area daun telinganya, di area dekat masuk ke rongga telinganya, kita tekan-tekan. Ini fungsinya untuk supaya lebih meresap aja si hidrogen peroksidanya, yang fungsinya untuk menghancurkan jamur tersebut ya mams. Kemudian kita urut-urut sambil kita tekan-tekan juga, terus selagi-lagi kita lihat timbul nggak buih. Kemudian kalau sudah mulai meresap sedikit, kita boleh tambahkan si hidrogen peroksidanya yang ada di spray tadi. Kita tambahkan beberapa tetes secukupnya ya, tapi jangan sampai meluber ya, sampai ke bahaya, sampai kalau masuk ke mulut atau ke mata. Oke, kita biarkan 15 menit. Kemudian kita siapkan yaitu satu buah mangkuk stainless dengan NaCl-nya tadi. Kita akan menuangkan air panas. Ini fungsi air panas ini untuk merendam si cairan NaCl-nya mams. Jadi kita akan masukkan si cairan NaCl-nya ke dalam kom. Jadi dalam mangkuk tuh ada komnya. Nah, seperti ini mams ya. Nah, ini kalau kita keluarkan langsung kan kecil lubang jarumnya. Nah, lubang jarumnya kan kecil mams. Jadi kita itu akan memakai langsung sedot langsung aja manual gitu, pakai jarumnya yang kita masukkan ke dalam NaCl-nya kayak gitu. Jadi sebagai informasi, kenapa sih Bu Bidan harus dihangatkan? Itu fungsinya untuk supaya lebih lunak aja mams. Jadi si jamur yang mengeras itu yang ada di lubang telinga itu saat terkena air yang agak hangat itu akan lebih mudah luruh atau rotok kayak gitu. Jadi lebih mempermudah saat kita mengirigasi, dia langsung keluar seperti itu ya mams ya. Jadi makanya cairan NaCl-nya tuh harus direndam seperti itu. Oh ya, di sini Bu Bidan juga akan tampilkan bagaimana sih cara menyedot manualnya untuk menyemprotkan ke dalam, langsung masukkan ke dalam komnya. Jadi di mangkok yang isinya kom, jadi direndam gitu biar hangat gitu cairan NaCl-nya mams ya. Jadi nggak, cairan NaCl-nya tuh nggak langsung direbus, tetapi cukup dihangatkan aja ya. Nah, jadi caranya setelah Bu Bidan jelaskan tadi, Bu Bidan akan kasih tahu juga caranya bagaimana sih nyedot langsung manual supaya lebih cepat ya. Jadi kalau pakai langsung kita taruh itu lebih lama. Jadi caranya cukup mudah, kita pasangkan dulu si jarumnya itu dengan spatnya. Nah, seperti ini mams ya, kita pasangkan, kemudian kita sedot cairan NaCl itu langsung kita sedot aja secara manual, kemudian kita isi sampai penuh maksimal 10 cc karena spatnya kan 10 cc. Kemudian sudah gitu kita lepaskan nalnya dari si cairan NaCl-nya tadi, kita lepaskan nalnya atau jarumnya, kita putar, kemudian kita masukkan cairan tersebut ke dalam kom. Terus berulang lakukan seperti itu mams. Jadi kita harus lakukan lebih cepat ya, karena takutnya uap dari air panas itu cepat hilang mams, jadi sayang banget kan. Sedangkan kita butuh uap panasnya untuk menghangatkan cairan NaCl yang ada di dalam kom yang direndam sama air panas. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita diamin dulu. Kita akan mempersiapkan, yaitu kita ambil alboket tadi, kita akan keluarkan si jarumnya ya, karena jarumnya berbahaya. Kita cuma pakai alboket yang berasal yang plastiknya aja gitu ya mams ya, yang pipetnya aja. Kita akan pakai itu untuk memasukkan nanti ke dalam rongga telinga kayak gitu. Jadi tidak memakai jarumnya sehingga menurunkan resiko cedera luka pada telinga seperti itu mams ya. Oke, kita cukup sudah memastikan airnya cukup hangat, kita akan sedot air tersebut. Nah, kita akan sedot ya, kita akan setelah kita menyedot cairan NaCl yang sudah hangat itu yang udah kita rendam, kita akan melakukan irigasi telinga ya mams ya. Jadi sudah kita siapkan semuanya, cairan tersebut sudah kita sedot, kita siapkan. Kita akan beralih ke pasien yang sudah kita rendam dengan hidrogen peroksida ya mams ya. Jadi kita akan Oke mams, jadi sudah kita coba dulu ke lengan ya mams ya, kira-kira panas banget apa enggak. Kalau memang cukup, jadi ini bisa siap
untuk kita semprotkan. Jangan lupa siapin bengkok ya, ini untuk menampung cairan yang sisa untuk mengirigasi. Betadine nanti aja dipakai, jadi belum dipakai untuk sekarang. Oke, selanjutnya kita akan mengirigasi telinga pasiennya. Kita komunikasi pasiennya untuk kita akan melakukan tindakan, jadi tetap tenang bahwa ini tidak akan sakit, asal kita harus tenang. Sampaikan hal tersebut sama pasiennya ya Moms. Kemudian kita semprotkan cairan tersebut perlahan-lahan ke telinga pasien dengan kita memakai senter di kepala ya, senter khusus, jadi kita tahu posisi di mana jamurnya. Oke, itu Moms bisa lihat ya, jamurnya mulai rontok, cuman nggak di terlalu Bu Bidan zoom sih, jadi nggak terlalu jelas si cairan yang ada di dalam telinga yang keluar gitu, cairan yang rontok itu tadi. Jadi si gumpalan jamur tuh berubah jadi cairan sebagian, tetapi ada juga yang masih gumpal Moms. Jadi kita akan melakukan semprot ulang ya Moms. Oke, karena belum lepas si jamurnya dari pelengkatannya, lengketnya maksudnya, kita akan coba semprot lagi ya Moms ya. Jadi kita semprot perlahan-lahan, hati-hati ya, jangan sampai asal-asal. Tuh kelihatan tuh Moms ya, rontoknya itu bukan. Nah, kita akan pastikan dulu, kita akan melihat di rongga telinganya apakah jamurnya sudah mulai lepas atau belum, untuk memastikan bagian mana sih kita harus semprot kayak gitu. Jadi bukan asal semprot ya. Oke, kayaknya siap untuk dicepit pakai pinset, tapi kayaknya belum deh karena masih agak dalam gitu gumpalan jamurnya. Jadi Bu Bidan akan coba semprot lagi. Itu bukan darah ya Moms ya, itu adalah betadine untuk mensterilkan ujung pinset tadi. Jadi Bu Bidan akan semprot lagi supaya si jamurnya itu keluar gitu ya Moms ya. Jadi nah ini itu dia, kerja kak dari sini dulu. Lengket lengket tak pelan-pelan bisa. Nah, ya ampun Tuhan. Aduh, Apa dia tuh? apa dah? Banget banyak. Wah Bu, ini nah Bu. Ya ampun, mana? Ya ampun, tuanku apa dia itu lengkapnya Ipang. Oke Moms, ini tadi ya kita buat adegan ulangnya tuh. Bayangin tuh Moms, jamur di dalam telinga seperti itu. Jadi Bu Bidan akan semprot, itu sangat sakit. Nah tuh Mom ya, jadi sudah mulai terlihat jamurnya. Kita menyemprotnya ini tidak boleh asal-asalan Moms ya. Jadi kita mempunyai perhitungan setelah mana yang akan kita semprot tuh ya. Jadi sesudah dia si gumpalan tuh dekat dengan daun telinganya, kita baru boleh melakukan, kita pakai pinset gitu. Jadi tidak akan mendorong si gumpalan ini ke gendang telinga tuh. Oke, kerjaan baik, kita udah mendapatkannya. Moms bisa lihat di situ ada gumpalan plus dengan hancurnya si gumpalan-gumpalan jamur sebagian. Oke, sesudah itu kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa gumpalan jamurnya ya Moms ya, seruman yang dihasilkan dari jamur tersebut. Kita bersihkan dengan cotton bud ya Moms. Sembari kita mengeringkan, kita juga pastikan tidak ada lagi gumpalan jamurnya, karena kalau memang ada, kita akan melakukan hal ini berulang kayak gitu. Kita lakukan lagi sampai memang benar-benar bersih, karena kalau memang masih tersisa akan bisa tetap menimbulkan rasa nyeri Moms gitu pada telinga, bahkan timbul pusing seperti itu. Oke Moms ya, sudah kita pastikan bahwa memang sudah tidak ada lagi si jamurnya. Kita akan siapkan NaCl tadi dicampur dengan betadine sekitar 10 tetes. Kemudian kita akan desinfeksi bagian yang infeksi tadi ya, karena Bu Bidan dapatkan di cotton bud setelah dikeringkan tadi ada darahnya sedikit. Nah, jadi fungsi betadine juga untuk menghambat pertumbuhan jamurnya Moms, seperti itu ya. Jadi tetap bersih. Tapi kita tetap harus mengeringkan sisa-sisa dari semprotan betadine juga Moms, karena kalau udah betadinnya obatnya habis menguap, itu tinggal airnya aja kan ujung-ujungnya lembab juga ya. Nah, jadi kita tetap mengeringkannya. Posisi cotton budnya nggak usah dalam-dalam Moms, sekitar 1,5 cm aja dari daun telinga. Jadi takutnya lebih ke dalam, takutnya terkena gendang telinganya. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati ya Moms. Sembari kita juga mengeringkan, kita juga pastikan tidak ada lagi gumpalan jamur yang ada di telinga ya Moms.
Oke, sepertinya bersih ya Moms. Jadi ini adalah pekerjaan sudah selesai dan sangat baik. Oke. Buat PK Ini lah segede ini. segede cak ini nah, yang kecil-kecil sudah hancur lagi. Ini nah pengloknya itu tuh ini. Bagaimana rasanya Bu? Enak. Enak ya? Syukur ya. Oke Moms, makasih banyak yang sudah ngikutin videonya. Tadi sudah selesai, kita selesai mengirigasi telinga. Jadi sudah selesai, tapi di sini yang Bu Bidan mau sampaikan seperti ini misalnya Moms ya. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian Moms. Jadi ini anggap aja ini adalah liang telinga ya, liang telinga. Jadi yang Bu Bidan mau tekankan di sini, ini misalnya ini kotoran si jamurnya yang ada di dalam. Oke, kita masukin ya. Nah, jamur ini Moms, kalau Moms itu hanya bisa cuman korek kuping aja, kita korek. Sedangkan di sini nih ada Moms namanya di paling ujung itu adalah gendang telinga, yaitu membrannya sangat tipis sekali, seperti tisu, bahkan lebih tipis dari tisu. Kalau Moms terus dikorek, maka karena gendang telinganya dan akhirnya mengenai gendang telinga yang akan luka iritasi, dan akhirnya apa? Dia akan berlubang dan itu berbahaya. Bayangin kita kalau udah nggak punya gendang telinga lagi Moms, kita nggak bisa mendengar lagi saat orang berbicara. Jadi yang Bu Bidan akan sampaikan di sini, jangan sembarangan untuk kita mengorek-ngorek telinga. Kita harus lebih hati-hati. Jadi jaraknya cukup sampai sini aja Moms, sampai segini aja yang masuk ke sampai ke dalam rongga telinga tersebut gitu. Oke, makasih banyak ya yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Bagi Moms, kalau misalnya ini sangat bermanfaat, Moms boleh share ke saudara, keluarga, atau yang mempunyai keluhan. Sempat Moms terdengar nih, ada yang punya keluhan yang sama seperti yang Bu Bidan jelaskan, boleh di-share. Jadi bisa bermanfaat buat yang lain. Oke, makasih banyak Moms. Maaf kata kalau misalnya Bu Bidan ada yang salah dalam berkata. Jadi bagi Moms juga yang masih ada yang ingin ditanyakan, Moms langsung komen di kolom komentar, Bu Bidan akan bahas dan Bu Bidan akan balas Moms. Jadi yang Bu Bidan sampaikan juga, jangan lupa jaga kesehatan dan berbahagia selalu ya. Salam buat keluarga semua. I love you Moms.